Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Fostering Students Computational Thinking, Student Worksheet on Integer Material. Artikel ini ditulis oleh saya sendiri, Hafiza, Budi Mulyono, dan Dian Cahyawati. Adapun yang melatar belakangi permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, digital teknologi pada saat ini telah menjadi hal yang signifikan dalam penyelesaian kehidupan sehari-hari. Menurut Maharani tahun 2019. Cepatnya perkembangan digital teknologi telah berdampak kepada dunia industri dan juga dalam sistem pendidikan. Ini menurut Supiarmo tahun 2021. Untuk itu, siswa ini diharapkan memiliki kemampuan, kompetensi dalam hal digital teknologi, dan memiliki skill-skill atau keterampilan-keterampilan seperti kerja bersama atau kerja kelompok atau teamwork, memiliki kemampuan dalam hal research, memiliki interaksi sosial, memiliki kemampuan komunikasi, dan self-management yang baik. Menurut Kalia tahun 2021. International Social Technology Educator menyatakan bahwa siswa itu harus memiliki kompetensi yang baik dalam hal pemecahan masalah, kolaborasi atau bekerja sama, kreativitas, serta memiliki kemampuan berpikir kritis. Ini menurut Junfo tahun 2022. Hal-hal yang saya sebutkan di atas itu merupakan tuntutan yang harus ada pada abad 21 saat ini. Computational thinking ini adalah satu dari beberapa keterampilan yang harus dimiliki dalam pemecahan masalah atau problem solving, dalam berpikir kritis, dan kemampuan analitik. Ini menurut Durak 2019. Computational thinking ini juga merupakan keterampilan yang fundamental yang berkaitan dengan logika, analisis, dan pemecahan masalah. Junfo 2022. Dan computational thinking menurut Wing 2006 itu adalah sebagai proses berpikir yang meliputi proses pemecahan masalah dan design thinking. Desain sebuah sistem. Dan menurut Wu dan Yang 2022 dikatakan bahwa computational thinking itu sebagai sebuah bahasa dalam proses berpikir. PISA 2021 dalam framework-nya itu mengintegrasikan computational thinking di dalam bidang yang lain seperti pendidikan. Ini menurut Marifa Tikva 2021. Selanjutnya adalah berkaitan dengan materi, yaitu materi bilangan bulat yang merupakan konsep fundamental dalam matematik, di mana saat ini pada materi bilangan bulat, siswa banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Di antaranya, kesulitan dalam mentranslasikan atau mengubah permasalahan nyata menjadi dalam bentuk kata-kata atau deskripsi menjadi sebuah representasi matematik. Kesulitan selanjutnya adalah kesulitan dalam menuliskan step by step atau langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya. Masih terdapat kesalahan dalam perhitungan atau error kalkulasi, mengalami misunderstanding tentang konsep bilangan bulat itu sendiri. Ini menurut Anugrahana, Noverta, dan Rosida tahun 2020. Di samping itu, siswa juga
mencapai atau masih mencapai kemampuan pemecahan masalah yang rendah dalam topik bilangan bulat. Ini dari hasil penelitian Melindarwati dan Utami 2023. Dan terdapat kendala yang dialami baik itu oleh siswa dan juga oleh guru, baik itu dalam hal proses belajar maupun mengajarkan pada topik bilangan bulat. Nah, isu-isu permasalahan siswa pada bilangan bulat ini lebih mendekati atau lebih dekat kepada kemampuan atau komponen computational thinking. Jadi permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh beberapa hasil penelitian terdahulu bahwa masalah-masalah itu berkaitan dengan komponen-komponen computational thinking seperti komponen mendekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algoritma. Beberapa penelitian sebelumnya yang melihat bagaimana pencapaian siswa pada eh, topik bilangan bulat dan dalam menyelesaikan yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari itu sudah cukup banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Tristanti yang melihat bagaimana pencapaian siswa dalam menyelesaikan bilangan bulat melalui video atau digital media. Zakia itu melakukannya melalui e-modul kontekstual, ada yang melakukannya melalui koin, penggunaan koin, melakukannya dengan menggunakan applet GeoGebra, strategi infusi, dan manipulasi blok yang dilakukan oleh Aprilia. Dan ada juga studi atau research yang mengeksplor terkait aspek metakognitif dan pemahaman konsep dari bilangan bulat itu sendiri yang dilakukan oleh Sercia tahun 2023. Dan juga ada yang mengevaluasi bagaimana kemampuan operasi dasar peserta didik pada bilangan bulat yang dilakukan oleh Nuremberg Hak pada tahun 2023. Dari beberapa riset terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan siswa pada bilangan bulat, belum ditemukan riset yang mengukur bagaimana pencapaian siswa pada materi bilangan bulat yang dipandang dari sudut pandang computational thinking. Bagaimana proses siswa menggunakan kemampuan berpikirnya berkaitan dengan computational thinking dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Lebih tepatnya lagi, belum ada yang mengembangkan lembar kerja yang bisa membantu siswa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bilangan bulat melalui proses computational thinking. Untuk itu, kami tim peneliti telah melakukan penelitian yaitu dengan mengembangkan lembar kerja peserta didik yang berbasis computational thinking khusus untuk materi bilangan bulat. Dengan rumusan permasalahan atau research question-nya adalah bagaimana pertumbuhan atau peningkatan kemampuan computational thinking siswa dalam menyelesaikan permasalahan bilangan bulat setelah diterapkan lembar kerja peserta didik yang berbasis computational thinking. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu design research dengan tipe development study. Kami mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis computational thinking dengan topik bilangan bulat. Adapun tahapan yang kami lakukan terdiri dari preliminary research, prototype stage, dan summative evaluasi. Pada tahap prototype stage, kami melakukan set evaluasi, validasi melalui expert atau para ahli, dan melakukan uji coba kepada siswa pada tahap one-to-one. Kemudian dari hasil validasi expert dan one-to-one, lembar kerja kami revisi, kami
diperbaiki sesuai dengan saran atau masukan dari expert dan hasil observasi pada tahap one-to-one, kemudian diuji cobakan di small group, dilanjutkan dengan field test, dan terakhir pada tahap sumatif evaluasi. Pada tahap sumatif evaluasi, kami membandingkan hasil atau capaian berkaitan dengan kemampuan computational thinking siswa sebelum diterapkan pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja berbasis computational thinking dan setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja berbasis computational thinking. Adapun pada aktivitas yang dilakukan pada penelitian ini, kami membaginya menjadi 3 hal atau 3 aspek, yaitu mengukur kepalitan dari instrumen, melihat kepraktisan dari instrumen, dan melihat keefektifan dari penggunaan lembar kerja tersebut. Pada tahap validity itu tipe yang dilakukan adalah expert review dan one-to-one melalui kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. Yang dilakukan pada tahap one-to-one kami melakukannya kepada 18 siswa, pada tahap small group kami melakukannya kepada 58 siswa, dan pada tahap efektifnya untuk melihat efektifness ya atau implementasi pembelajaran kami terapkan kepada siswa dengan total siswa dalam satu kelas tersebut adalah 30 siswa di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Palembang. Yang keefektifan itu dilihat dengan mengukur atau dengan menghitung end gain dari masing-masing komponen computational thinking. Hasil penelitian yang kami peroleh pada tahap validasi dicapai untuk aspek kontennya 91%, untuk aspek strukturnya atau konstruk yang mengikuti konstruk dari proses berpikir computational thinking, dan dari segi aspek bahasa itu 90% dengan rata-rata 87% dan terkategori sangat baik, sehingga dikatakan bahwa lembar kerja yang telah kami kembangkan itu bisa digunakan. Dari hasil validity juga kami melihat per komponen bagaimana tanggapan dari para expert dan bagaimana hasil yang diberikan oleh siswa pada tahap one-to-one diperoleh. Untuk komponen dekomposisi capaiannya 75%, pattern recognition 63%, pada tahap abstraksi 88%, dan algoritma itu 88% dengan rata-rata keseluruhan 79% dan terkategori cukup valid dengan beberapa revisi yang kami lakukan berdasarkan masukan dari expert dan hasil temuan dari tahap one-to-one. Ada beberapa temuan yang kami dapatkan pada tahap observasi, di mana terlihat bahwa siswa itu belum memahami permasalahan dengan baik. Secara rata-rata, siswa sudah dapat menjawab sub pertanyaan dari setiap LKPD yang berkaitan dengan dekomposisi, pattern recognition. Namun untuk dari sisi abstraksi dan algoritma itu masih kelihatan belum cukup baik, masih perlu penjelasan lebih lanjut. Dan siswa juga mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata kunci yang ada pada lembar kerja. Beberapa temuan ini menjadi pertimbangan bagi kami untuk untuk memperbaiki lembar kerja yang ada sesuai dengan aspek dan temuan, sehingga harapannya adalah lembar kerja yang kami buat itu sesuai dengan tuntutan dari diharapkan. Pada tahap practicality diperoleh hasil
dengan rata-rata 75% dan terkategori praktis atau eh, lembar kerja itu secara keseluruhan terkategori praktis. Pada saat implementasi, ada beberapa temuan yang kami dapatkan dari penerapan pembelajaran. Kami kategorikan menjadi dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algoritma, di mana ada beberapa hal yang belum sesuai dengan harapan. Hasil implementasi ini kami jadikan bahan untuk kami melakukan perbaikan lebih lanjut. Dari sisi keefektifan lembar kerja yang ada dari masing-masing komponen, dari hasil pretest terlihat bahwa setiap komponen capaiannya itu masih sangat kurang. Ini mengindikasikan bahwa memang siswa itu belum pernah sama sekali mencoba melakukan proses berpikir dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan tahapan computational thinking. Hasil yang terendah dari hasil pretest itu pada tahap algoritma hanya 0,28%. Setelah diterapkan pembelajaran dengan berbantuan lembar kerja peserta didik yang kami susun berbasis computational thinking, terjadi pertumbuhan pertumbuhan atau peningkatan kemampuan computational thinking siswa dengan hasil endgain-nya itu 66% untuk tahapan dekomposisi, pattern recognition-nya 100%, pada tahap abstraksi itu 36%, pada tahap algoritma itu 64%. Hasil ini apabila dilihat dari masing-masing komponen itu belum begitu mengembirakan, namun karena memang modal awalnya yaitu hasil pretest dari siswa itu memang sangat kurang, ini memiliki harapan untuk dapat ditingkatkan lebih lanjut. Artinya, lembar kerja peserta didik yang dibuat itu bisa digunakan untuk menumbuhkan kemampuan computational thinking siswa. Kedepannya ini perlu untuk dikembangkan lagi, untuk ditingkatkan lagi agar temuan-temuan yang didapatkan selama proses penelitian ini itu bisa dikurangi atau malah dihilangkan sehingga harapannya siswa atau peserta didik benar-benar memiliki kebiasaan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan bilangan bulat itu menggunakan metode atau proses berpikir computational thinking. Secara keseluruhan peningkatan yang dicapai itu adalah 66,58%. Ini terkategori cukup baik, ya, dan dikatakan bahwa ini cukup efektif untuk menumbuhkan kemampuan computational thinking siswa. Namun perlu dilakukan tadi perbaikan, terutama dari sisi abstraksi dan algoritma. Kenapa? Karena pada komponen abstraksi dan algoritma secara peningkatannya itu lebih rendah dibandingkan dengan komponen yang lain. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan dapat dikatakan bahwa lembar kerja peserta didik berbasis computational thinking, khususnya pada materi bilangan bulat, itu dapat meningkatkan atau menumbuhkan kemampuan computational thinking siswa sebesar 66,58% dan perlu dilakukan peningkatan ke depannya dengan memperhatikan komponen atau tahapan dalam mengabstraksi dan algoritma sehingga capaian kemampuan computational thinking siswa khususnya dalam materi bilangan bulat itu menjadi lebih baik lagi dan perlu dikembangkan lebih lanjut lembar kerja berbasis computational thinking untuk materi-materi yang lain.
Saya kira saya sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan, saran dari Bapak Ibu semua. Semoga saran dan Bapak Ibu semua bisa membuat artikel kami menjadi lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.